Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Pembahasan kita masih pada kitab yang kedua atau Kitabul Tahara atau Kitabul Haid, bab yang ke-16 atau yang ke-50. Itu bab yang menjelaskan tentang tasatturul muqtasil bi thawbin wa nahwihi, yaitu pembatas bagi orang, pembatas atau penutup bagi orang yang mandi dengan baju atau yang lainnya. Hadis yang ke-762 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abu Murrah maula Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anha. Akhbarahu annahu sami'a Umma Hani bint Abi Thalib taqul dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu bi thawbin. Bahwasanya Abu Murrah maula, yaitu mantan budak dari Ummu Hani binti Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar bahwasanya Ummu Hani binti Abi Thalib berkata, saya pergi menemui Rasulullah SAW atau bertemu Rasulullah SAW pada hari Fathul Makkah. Kemudian saya mendapati beliau ketika itu sedang mandi, sedangkan putrinya Fatimah menutupi tempat mandi beliau dengan pakaian atau dengan sebuah kain. Riwayat selanjutnya juga dari Abu Murrah maula Aqil haddatsahu anna Umma Hani bint Abi Thalib haddathathu annahu lamma kana amul fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi a'la Makkah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimah thumma akhadha thawbahu faltahafa bihi thumma shalla thamani raka'atin subhatat duha. Hadis ini juga dari Abu Murrah. Di sini sebutkan maula dari Aqil bahwasanya Ummu Hani binti Abi Thalib menceritakan kepadanya bahwasanya ketika terjadi Fathul Makkah, pembebasan Makkah, Ummu Hani datang kepada Rasulullah SAW dan beliau ketika itu berada di tempat yang tinggi di Mekah. Kemudian Rasulullah SAW pun berdiri, kemudian pergi untuk mandi. Maka Fatimah menutupi beliau dengan baju, kemudian
setelah itu Nabi SAW mengambil bajunya setelah selesai mandi, kemudian memakainya. Kemudian Nabi SAW sholat 8 rakaat, yaitu sholat duha. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga riwayat selanjutnya sama dari Imam Hani. Kemudian riwayat yang terakhir dibawakan oleh Imam Muslim itu dari Abdullah bin Abbas dari Maimunah. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika mandi maka beliau ditutupi oleh putrinya dengan menggunakan kain sehingga tidak kelihatan oleh Ummu Hani yang datang kepada beliau ketika itu. Maka di sini dianjurkan atau faedah dari hadis ini bahwasanya seorang ketika dia mandi kemudian ada orang lain yang di dekatnya atau yang berada di sekitarnya, maka hendaknya dia menutupi tempat mandinya dengan kain sehingga dia tidak kelihatan auratnya. Kemudian faedah dari hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya disunahkan atau disyariatkan sholat duha 8 rakaat. Sebagaimana Nabi SAW sholat di sini 8 rakaat ketika Fathul Makkah. Imam Nawawi menyebutkan di sini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya sholat yang 8 rakaat itu adalah sholat ketika penaklukan kota Mekah, atau sebagian mengatakan sunnah al-fatah, yaitu sunnah ketika seorang menaklukkan suatu daerah. Tapi kata Imam Nawawi ini adalah pendapat yang lemah. Tetapi jelas dalam hadis ini disebutkan tadi subhat ad-duha, yaitu subha artinya adalah salat sunnah. Itu salat sunnah duha. Maka dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwasanya di antaranya disunahkan seorang melakukan salat sunnah duha 8 rakaat. Kemudian bab selanjutnya itu bab tahrimun nazar ila al-awrat. Haramnya memandang atau melihat aurat. Hadis yang ke-766. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul wa la al-mar'atu ila aurati al-mar'ah wa la yafdi ar-rajulu ila ar-rajul fi thawbin wahid wa la tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbin wahid. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tidaklah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lain, begitu juga tidaklah seorang wanita melihat kepada auratnya wanita yang lain. Dan juga tidaklah seorang laki-laki tidur dengan satu pakaian dengan laki-laki yang lain, begitu juga tidak juga seorang wanita tidur dalam satu pakaian dengan wanita yang lain. Dalam hadis ini ada larangan dari Nabi SAW, yaitu larangan untuk tidak melihat aurat. Dilarang seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, begitu juga seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Kemudian Nabi tadi juga melarang seorang tidur dengan satu pakaian atau satu selimut, laki-laki dengan laki-laki ataupun wanita dengan wanita. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya, faedah dari hadis ini bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Di sini perlu disampaikan tentang aurat. Batas aurat laki-laki adalah antara pusar dengan lutut. Ini adalah aurat laki-laki. Maka antara pusar dengan lutut itu adalah aurat
maka seorang laki-laki tidak boleh melihat daerah tersebut, melihat laki-laki yang lain. Begitu juga perempuan, seorang wanita juga tidak boleh melihat daerah sekitar antara pusar dan lutut dari wanita yang lainnya, ya, sesama wanita. Maka ini aurat sesama, laki-laki dengan laki-laki, antara pusar dengan lutut. Kemudian juga wanita dengan wanita juga tidak boleh melihat antara pusar dengan lutut. Ini sesama wanita. Kemudian juga perlu diperhatikan, kalau seandainya melihat aurat laki-laki bagi laki-laki tidak boleh, maka mimba bil aula, artinya lebih lagi kalau seandainya laki-laki melihat aurat perempuan. Maka ini perlu dipahami dengan baik. Nabi di sini menyebutkan bahwasanya laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, bukan berarti kalau perempuan boleh, tidak. Tentunya lebih tidak boleh lagi seorang laki-laki melihat aurat perempuan. Kemudian perlu juga diperhatikan di sini batas aurat. Ini tadi adalah batas aurat antara laki-laki dengan laki-laki, antara pusar dengan lutut. Begitu juga perempuan dengan perempuan, antara pusar dengan lutut. Kemudian yang kedua, batas aurat antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, atau laki-laki dan perempuan yang asing. Maka batasnya, ya, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menundukkan pandangan. Maka kita tidak boleh melihat seorang laki, tidak boleh melihat perempuan. Disuruh oleh Allah SWT agar kita menundukkan pandangan kita. Kecuali ada hal-hal yang penting, mungkin dalam jual beli ataupun dalam hal berobat dan sebagainya yang butuh melihat dan berbicara. Maka secara umum laki-laki tidak boleh melihat perempuan, begitu juga sebaliknya, perempuan melihat laki-laki. Bagaimana batasan aurat laki-laki yang asing dengan wanita yang asing yang bukan mahram? Disebutkan nantinya jumhur para ulama mengatakan bahwasanya aurat wanita itu adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Ini adalah jumhur para ulama. Dan sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat. Maka tidak boleh diperlihatkan, termasuk di dalamnya adalah muka dan telapak tangan. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana batas aurat antara mahram, yang laki-laki dengan wanita yang mahram, misalnya seorang dengan ibunya, seorang dengan putrinya atau saudarinya. Bagaimana batas auratnya? Apakah dia boleh melihat juga seperti wanita tadi yang pertama, antara pusar dengan lutut yang tidak boleh, selebihnya boleh? Maka di sini menyebutkan, Imam Nawawi menyebutkan, ya, salah satu pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya juga wanita yang mahram, laki-laki boleh melihat saudarinya atau putrinya dan sebagainya, seluruh tubuhnya kecuali bagian pusar dan lutut. Itu menurut sebagian pendapat. Pendapat yang lainnya adalah bahwasanya mahram, batas mahram itu sendiri yang boleh dilihat adalah, disebutkan oleh para ulama, adalah anggota tubuh yang dibasahi ketika wudu. Itulah yang boleh dilihat. Maka boleh kita melihat kepala ibu kita, rambutnya, tangannya sampai siku misalnya, betisnya, mata kakinya. Maka ini yang dibolehkan. Dan ini berdasarkan riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Bukhari bahwasanya di zaman Nabi disebutkan bahwasanya dulu di zaman Nabi ketika itu laki-laki dan perempuan berwudu sama-sama, dan itu dimaksudkan wallahu alam adalah para mahram. Artinya boleh seorang melihat ketika dia mahramnya, putrinya ataupun saudarinya, melihat anggota tubuh yang dibasuh ketika berwudu. Itulah batasan, dan mudah-mudahan ini pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang lebih kuat bahwasanya bagi kita auratnya mahram kita, ya, auratnya mahram kita adalah kita hanya boleh melihat dari mahram kita anggota tubuh yang dia basuh ketika berwudu. Wallahu ta'ala. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi di sini, ya tadi bahwasanya tidak boleh seorang ya tidur, ya laki-laki dengan laki-laki, ya dengan satu pakaian atau satu selimut, maka ini dilarang. Begitu juga perempuan, maka ini juga dilarang. Kemudian bab selanjutnya yaitu jawazu al-irtisal uryanan fil khalwah. Bolehnya mandi dalam keadaan telanjang ketika mandinya dalam keadaan sendiri. Hadis yang ke-768 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil yawtasiluna muratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'din wa kana Musa alaihi salam yawtasilu wahdahu faqalu wallahi ma yasna'u Musa yawtasila ma'ana illa annahu adar. Qala fadhahaba marratan yaghtasilu fawada'a thawbahu ala hajarin fafarra al-hajaru bi thawbihi. Qala fajamaha Musa bi ithrihi yaqulu thawbi hajarun hatta nadarat banu Israil ila sawati Musa. Qala wallahi ma bi Musa min ba'sin. Faqama al-hajar hatta nudhira ilayhi. Qala fa akhadha thawbahu fa tafiqa bil hajari darban. Di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan dulu orang-orang Bani Israel itu mandinya mereka dalam keadaan telanjang, dan sebagian mereka melihat pada sebagian yang lain, yaitu auratnya, mandi sama-sama terus mereka lihat saling melihat auratnya. Sedangkan Nabi Musa mandi sendirian. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya demi Allah tidak ada yang menghalangi Nabi Musa untuk mandi bersama kita kecuali dia adar. Adar itu ya maksudnya adalah ya maaf artinya orang yang testisnya itu besar. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, kemudian suatu ketika Nabi Musa pergi mandi dan dia meletakkan bajunya di sebuah batu. Kemudian dengan izin Allah batu itu lari dengan membawa bajunya. Maka Nabi Musa berlari dengan kencangnya di belakangnya sambil mengatakan, bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Sampai kemudian Bani Israil melihat aurat Nabi Musa. Kemudian mereka berkata, demi Allah tidak ada masalah dengan Nabi Musa. Kemudian batu itu pun berhenti sampai mereka orang Bani Israil melihat aurat Nabi Musa dan tidak ada cacat pada beliau. Kemudian langsung ketika itu Nabi Musa mengambil bajunya kemudian memukul batu tersebut. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan dalam bab ini adalah bolehnya seorang mandi
dalam keadaan tidak berpakaian, kalau seandainya dia mandi itu sendiri, tidak ada orang lain ya, bersamanya. Dalam hadis yang dibawakan adalah hadis tentang Nabi Musa, yaitu orang Bani Israil di zaman dahulu. Di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Nabi menceritakan ini, bahwasanya orang Bani Israil dulu mandi dalam keadaan telanjang, kemudian mereka ramai-ramai. Bukan berarti ini dibolehkan dalam syariat kita, dalam artian yaitu boleh kita mandi ramai-ramai kemudian tidak ada yang menghalangi dari aurat kita, tidak ada pakaian, maka ini tidak dibolehkan. Tapi Nabi SAW menceritakan bagaimana orang-orang Bani Israil ya di zaman dahulu. Ya wallahu a'lam, kata Imam Nawawi di sini, apakah itu memang dibolehkan dalam syariat mereka? Ada kemungkinan, kata Imam Nawawi, bisa jadi itu memang dibolehkan dalam syariat Bani Israil ketika itu, wallahu a'lam. Atau kemungkinan yang kedua, kata Imam Nawawi adalah tidak dibolehkan dalam syariat Bani Israil, tapi mereka melanggar. Ya, sebagaimana juga dalam syariat kita jelas tidak dibolehkan hal seperti ini. Karena seorang hendaknya menutup auratnya ya, ketika dia mandi, ya, ketika itu kalau ada orang lain bersama dia. Maka hendaknya seorang ya di sini memelihara auratnya, menjaga auratnya, menutup auratnya. Dan di sini Nabi Musa mandi sendiri. Dengan tujuan apa? Tentunya Nabi Musa tidak ingin yang bersama mereka, karena itu adalah aurat yang harus ditutup, kemudian juga menjaga muru'ah, menjaga wibawa, kehormatan diri dan sebagainya. Maka seorang hendaknya memperhatikan auratnya. Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran tentang mujizat dari Nabi Musa, di mana Nabi Musa ketika itu memukul batu tersebut dan kemudian disebutkan bahwasanya batu itu langsung berbekas. Ini mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bab selanjutnya al-i'tina'u bihifdzil amrah, yaitu bab menjelaskan tentang memperhatikan perhatian untuk menjaga, memelihara aurat. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah, yaqul lamma buniyat al-Ka'bah dhahaba an-nabiy wa Abbas yanqulani hijarah, faqala Abbas lin-nabi ij'al izaraka ala atikika min al-hijarah, fafa'ala fakharra ila al-ard wa tamahat aynahu ila sama', thumma qala izari fashadda alaihi izaru. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dulu, kata beliau, ketika dibangun Ka'bah, yaitu ketika Nabi masih kecil. Dan tentunya Jabir di sini mendengarkan cerita dari sahabat yang lain. Maka nanti disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ini adalah termasuk hadis yang mursal sahabi. Karena Jabir ketika itu bercerita, dengan Jabir adalah orang Ansar, menceritakan keadaan Nabi ketika masih kecil. Maka tentunya Jabir di sini mendengar dari sahabat yang lain. Jabir menceritakan bahwasanya dulu ketika Ka'bah dibangun, ya ketika sempat rusak, kemudian dibangun, diperbaiki, direnovasi. Dan ketika itu Nabi masih kecil. Maka Nabi bersama pamannya Abbas itu membantu orang-orang Quraisy untuk memindahkan batu untuk dibangun Ka'bah. Maka Abbas mengatakan kepada Nabi SAW, jadikanlah atau letakkanlah sarungmu di atas pundakmu untuk bisa menjaga pundakmu dari batu, karena batu itu akan ditaruh di pundak, maka alaslah batu
dengan pundakmu dengan sarung. Maka Nabi SAW melakukan itu. Kemudian Nabi langsung tersungkur dan matanya melihat ke langit. Kemudian Nabi mengatakan, sarungku, sarungku. Yaitu Nabi ketika itu ya tanpa sadar membuka sarungnya, kemudian diletakkan di pundaknya. Ya tentunya kelihatan auratnya. Maka Nabi ketika itu langsung tersungkur ya ke tanah untuk menutupi auratnya. Maka disebutkan dalam hadis Jabir juga, hadis selanjutnya, bahwasanya langsung ketika itu Nabi untuk menguatkan ya sarungnya. Di sini disebutkan ya hadis Jabir, kemudian juga hadis Abi Umamah dengan redaksi yang sama. Maka faedah dari hadis ini bisa kita lihat bahwasanya Nabi SAW sejak dari kecil, sejak beliau belum diangkat menjadi Nabi, beliau sudah memiliki sifat malu yang sangat tinggi dan berusaha untuk memelihara, menjaga auratnya supaya tidak dilihat oleh orang lain. Maka ini keutamaan dari Nabi SAW, di mana di zaman jahiliyah ketika itu banyak orang yang tidak memperhatikan hal seperti ini, tapi Nabi SAW sudah diperhatikan oleh Allah SWT agar beliau menutup auratnya. Kemudian bab selanjutnya, ma yustataru bihi liqada'il hajat. Itu apa yang digunakan untuk sebagai sitar, sebagai pembatas ketika seorang buang hajat. Nah, di sini dari Abdullah bin Ja'far, qala ardathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfahu fa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw haishu nakhlin. Wa qala Ibnu Asma fi hadithi yakni haita nakhlin. Hadis ini dari Abdullah bin Ja'far, beliau mengatakan bahwasanya suatu ketika Nabi SAW memboncengi aku di belakangnya, memboncengi aku di belakangnya di atas kendaraan. Kemudian Nabi SAW membisikkan kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan menceritakan perkataan itu kepada siapapun di antara manusia, kata Abdullah bin Ja'far. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa atau suka ketika buang hajatnya beliau menyendiri atau menjadikan hadaf, yaitu tempat yang tinggi, sebagai pembatasnya supaya tidak kelihatan. Atau haishu nakhlin artinya kebun korma. Maka ini tentunya di zaman dahulu, di mana di zaman dahulu belum ada seperti di zaman kita sekarang, yaitu WC atau kamar mandi. Di zaman dahulu orang buang hajat, baik buang air besar atau kecil, ya di tempat, apalagi di Jazirah Arab sana, tempat di padang pasir terbuka. Maka Nabi SAW mencari tempat yang tinggi. Bukan berarti Nabi berdiri di situ, tapi Nabi turun. Jadi tempat yang tinggi itu adalah tempat sebagai pelindungnya. Ya, ini dipahami dengan baik. Tempat yang tinggi ini atau bukit misalnya, bukan di atas bukit tapi di bawahnya. Di bukit itu dijadikan tameng bagi beliau untuk buang hajat ataupun yang lainnya. Atau kebun kurma, bukan berarti Nabi buang hajat di dalam kebun kurma, bukan di dalam tapi di belakangnya, karena itu dilarang. Ya, ini menunjukkan apa? Agar seorang berusaha untuk menjaga auratnya, menutupi auratnya, ya, ketika dia sampai pun ketika dia mandi, buang hajat dan sebagainya. Ini Nabi di zaman dahulu, belum ada seperti di zaman kita sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutup auratnya, tidak membuka auratnya sembarangan saja, tidak. Karena
Ini merupakan suatu hal yang harus dijaga dan harus dipelihara dari pandangan orang lain, dari pandangan orang lain. Maka kita di satu sisi diperintahkan untuk menutup aurat, di sisi lain kita dilarang untuk melihat aurat orang lain. Dan ini seimbang. Kita sebagai pribadi dilarang untuk membuka aurat kita di tempat umum, tempat terbuka. Kita disuruh untuk menutup aurat sedemikian rupa. Dan Islam sudah mengatur aurat sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kita jelaskan tadi, aurat kita antara laki dan perempuan, antara laki-laki juga, atau antara seorang dengan mahramnya. Atau di sisi yang lain kita juga sebagai seorang muslim tidak boleh melihat orang lain, tidak boleh melihat aurat orang lain. Kita disuruh untuk ghaddul basar atau menundukkan pandangan dan tidak melihat, ya, kecuali hal yang sangat penting, misalnya dalam keadaan berobat dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum